Keputusan Inzaghi memainkan Gagliardini pantas dikritik. Performa tak maksimal para pemain, terutama Gagliardini yang tampil begitu buruk jadi penyebab kekalahan Nerazzurri dari Lazio dalam duel yang digelar di Stadion Olimpico tersebut. Nerazzurri pun harus menyerah dengan skor telak 1-3. Duel ini sebenarnya berlangsung cukup sengit dan ketat sejak menit-menit awal. Inter mencoba menekan namun tidak mampu memaksimalkan sejumlah peluang, sedangkan Lazio bisa tampil lebih efektif. Di laga kali ini Inter benar-benar mendapat pukulan telak karena menderita kebobolan hingga 3 gol yang dicetak oleh Felipe Anderson menit ke-40, Luis Alberto, 75, dan Pedro, 86. Inter hanya mampu membalas 1 gol lewat Lautaro Martinez di menit ke-51. Hasil ini membuat Lazio sementara mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan, dan berada di posisi puncak klasemen Serie A. Sedangkan Inter masih tertahan dengan 6 poin dari 3 laga, usai telan kekalahan perdananya di musim ini. Kekalahan ini juga tentunya menjadi bahan renungan dan pelajaran berharga bagi pelatih Simone Inzaghi, yang sering kurang pas dalam memilih komposisi pemain saat melawan tim-tim tertentu. Inzaghi harus membayar mahal karena keputusannya yang keliru saat melakukan perubahan starting line-up dengan menurunkan Roberto Gagliardini untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu di lini tengah. Padahal Çalhanoğlu sedang dalam performa terbaiknya setelah tampil bagus di laga sebelumnya saat melawan Spezia pada pekan kedua Serie A. Penampilan Gagliardini di laga melawan Lazio sangat mengecewakan, dan bahkan dinilai menjadi pemain dengan performa terburuk. Gagliardini sering kalah dalam duel-duel melawan pemain Lazio di sektor tengah. Aliran permainan Inter juga seringkali terputus di kaki Gagliardini. Marotta, kontrak Skriniar akan diperpanjang, tak takut PSG. CEO Inter Milan, BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa kontrak Milan Skriniar akan diperpanjang dan negosiasi dengan sang pemain akan segera dimulai. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN sebelum pertandingan Nerazzurri melawan Lazio di Stadio Olimpico, pada Sabtu dini hari WIB, 27 Agustus 2022, Marotta membahas spekulasi transfer Milan Skriniar. Dia menegaskan bahwa pemilik klub tidak akan menjualnya di musim panas 2022 ini meskipun ada minat kuat dari Paris Saint-Germain, PSG. Saya dapat mengatakan bahwa kepemilikan klub memperjelas pekan lalu kalau mereka tidak akan terbujuk oleh tawaran PSG. Skriniar sangat penting bagi kami dan dia pasti akan bertahan, ujar Marotta. Marotta kemudian mengatakan bahwa Inter tidak perlu takut dengan ancaman dari Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi yang mengancam akan merekrut Skriniar dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang jika Inter tidak menjualnya di musim panas ini. Marotta merasa bahwa pernyataan Al-Khelaifi itu sifatnya mengancam. Inter pun memutuskan bahwa mereka akan berhenti mendengarkan tawaran dari PSG dan segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak Skriniar. Skriniar adalah anak yang sangat baik, kami akan memulai negosiasi sesegera mungkin untuk mengikatnya di Inter selama bertahun-tahun. Saya yakin dengan fokusnya. Terkait ancaman terselubung dari PSG, untuk mengontrak Skriniar secara gratis pada musim panas mendatang tidak akan mengubah loyalitasnya bersama Inter. Sisi kiri Inter sangat rentan setelah ditinggalkan Perisic. Inter Milan harus menerima kenyataan pahit kalah telak 1-3 dari Lazio pada laga pekan ketiga Serie A 2022-23 di Stadio Olimpico, Roma. 3 gol Lazio dicetak oleh Felipe Anderson, Luis Alberto dan Pedro Rodriguez. Sedangkan 1 gol balasan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez. Surat kabar yang berbasis di Milan, Il Giornale menyoroti permainan Nerazzurri yang sepenuhnya tanpa titik acuan yang pasti di sisi kiri setelah ditinggalkan oleh Ivan Perisic ke Tottenham Hotspur di musim panas 2022 ini. Masalah ini sangat dirasakan saat melawan tim yang lebih kuat seperti Lazio. Baik Federico Di Marco maupun Robin Gosens sangat kesulitan mengisi lubang yang ditinggalkan Perisic, yang tampil luar biasa pada musim lalu. Rencana awalnya adalah memberi Di Marco dan Gosens kesempatan untuk mengambil peran bek sayap kiri, tetapi sejauh musim ini tidak ada yang benar-benar mampu untuk melakukan seperti yang diharapkan.
Segalanya tidak menjadi jauh lebih baik ketika Gosens menggantikan Di Marco di babak kedua, dengan pemain Jerman itu masih terlihat seperti tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan kualitas terbaiknya di tim ini, sebuah kekhawatiran yang nyata mengingat dia selalu dilihat sebagai pemain yang lebih berpengalaman di Serie A. Acerbi kemungkinan jalani tes medis bersama Inter. Hal ini diklaim oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, bahwa bek tengah berusia 34 tahun itu semakin dekat bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan pinjaman gratis dengan opsi pembelian secara permanen di akhir musim. Negosiasi Inter dengan Lazio perihal peminjaman Acerbi telah masuk tahap lanjutan, dengan agennya telah mengonfirmasi bahwa para pihak sangat antusias menyambut kepindahan sang pemain ke Giuseppe Meazza. Nerazzurri sebelumnya juga mempertimbangkan dua opsi lainnya untuk perkuat lini pertahanan mereka, yakni Trevoh Chalobah dari Chelsea dan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Akan tetapi kedua target ini di luar jangkauan Inter. Acerbi pun menjadi target yang dipilih Inter pada akhirnya karena lebih cocok dengan kondisi keuangan Inter saat ini. Ia segera bereuni dengan mantan pelatihnya, Simone Inzaghi di Inter setelah Presiden T'Aquile, Claudio Lotito bersedia meminjamkannya ke Inter tanpa biaya sepeser pun. Seperti diketahui, Claudio Lotito sebelumnya sempat meminta biaya pinjaman ke Inter Milan sebesar 500.000 euro. Lazio News 24 juga mengonfirmasi bahwa Acerbi telah setuju untuk merelakan gajinya pada bulan Juli dan Agustus demi memfasilitasi kepindahannya ke Inter, sesuatu yang disukai oleh Lotito. Cedera, Lukaku bakal absen bela Inter versus Cremonese. Striker timnas Belgia itu pun diperkirakan tak akan dimainkan saat Nerazzurri menghadapi Cremonese. Cedera yang dialaminya membutuhkan perawatan medis lebih lanjut. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa Lukaku mengalami cedera paha saat menjalani sesi latihan yang membuatnya absen di laga kontra Cremonese. Selain itu, cederanya itu juga bisa membuatnya tak tersedia di skuad Nerazzurri melawan AC Milan dalam laga krusial bertajuk Derby Milano pada pekan kelima, tanggal 3 September mendatang. Sebagaimana diketahui, Lukaku telah tampil sebagai starter dalam 3 laga pembuka Inter di musim ini, namun, pemain berusia 29 tahun itu tidak akan ambil bagian dalam laga Nerazzurri berikutnya, dan juga diragukan tampil melawan AC Milan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi tentunya berharap Lukaku pulih sepenuhnya tepat waktu agar dapat tampil di laga penting melawan sang rival sekota, AC Milan.